Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Siti Benazila Fajriah, NPM 18AK0007 Akuntansi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi yang berjudul Laporan Arus Kas pada bab 11. Pengertian laporan arus kas atau cash flow statement, laporan keuangan arus kas atau cash flow statement memiliki pengertian sebagai laporan keuangan yang menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas suatu perusahaan selama suatu periode. Hal yang biasa disajikan atau digambarkan dalam laporan keuangan arus kas, cash flow statement meliputi jumlah kas yang diterima seperti pendapatan tunai dan investasi tunai dari pemilik serta jumlah kas yang dikeluarkan perusahaan seperti beban yang harus dikeluarkan, pembayaran utang, dan pengambilan prive. Berikut ada pengertian laporan arus kas menurut PSAK nomor 2. Laporan arus kas yaitu suatu arus kas yang masuk dan arus kas yang keluar ialah investasi yang sifatnya sangat liquid berjangka pendek dengan cepat dapat dijadikan kas dalam suatu jumlah tertentu, dapat menghadapi risiko perubahan nilai yang sangat signifikan. Yang kedua ada menurut Mahfudz, arus kas ialah kas adalah suatu alat pembayaran yang siap dan bebas dipergunakan untuk dapat membiayai kegiatan umum perusahaan. Kas ini meliputi uang tunai atau kas atau kertas dan logam. Berikut ada menurut ahli Harahap akuntansi dan menurut Kuswandi. Klasifikasi laporan arus kas itu sendiri dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, aktivitas operasi. Kas dari kegiatan operasi utamanya diperoleh dari pendapatan entitas serta aktivitas lain yang tidak termasuk dalam aktivitas suatu investasi ataupun pendanaan. Contoh, penerimaan kas dari penjualan suatu barang atau jasa, pembayaran kas pada pemasok barang, dan pengeluaran kas untuk membayar karyawan atau gaji. Kedua, aktivitas investasi. Kas dari suatu kegiatan investasi dari penjualan dan pembelian aktivitas tetap atau aset jangka panjang, contohnya pengeluaran kas yang untuk membeli mesin produksi, penerimaan kas untuk kas hasil dari penjualan tanah, serta penerimaan kas dari saham. Oke, next. Yang ketiga ada aktivitas pendanaan. Kas dari suatu kegiatan pendanaan mengakibatkan berubahnya kontribusi modal dan pinjaman entitas baik dalam jumlah maupun komposisinya. Contohnya adalah kas yang telah diterima dari emisi obligasi serta kas yang dibayarkan kepada pemegang saham untuk dapat menebus saham perusahaan. Cara membuat laporan arus kas. Berikut langkah-langkahnya adalah yang pertama, menghitung suatu kenaikan penurunan yang terjadi pada kas. Yang kedua, menghitung dan melaporkan suatu kas neto yang digunakan pada aktivitas operasi dengan menggunakan cara langsung direct method maupun tidak langsung atau indirect method. Yang ketiga, hitung dan laporkan kas neto yang digunakan dalam kegiatan investasi. Yang keempat, hitung dan laporkan kas neto yang digunakan oleh kegiatan pendanaan. Dan yang terakhir, hitung arus dan jumlahkan suatu kas neto dari gabungan kas neto yang digunakan oleh kegiatan operasi, investasi, dan pendanaan dengan saldo awal atau sebagai pembuktian kesamaan dengan saldo kas akhir. Tujuan laporan arus kas itu sendiri antara lain berdasarkan pada laporan keuangan arus kas sekarang memperkirakan arus kas pada masa depan. Jadi untuk memperkirakan atau membandingkan arus kas yang sekarang dan memperkirakan untuk arus kas ke masa yang akan datang atau masa depan. Kedua, tanpa melihat laporan
laporan keuangan arus kas sekarang dapat menentukan kemampuan atau ketidakmampuan perusahaan dalam membayar kewajiban perusahaan atau membayar hutang perusahaan itu sendiri. Landasan dalam pengambilan suatu keputusan guna memperbaiki kinerja perusahaan tersebut, laporan tentang hubungan laba bersih terhadap perubahan kas suatu perusahaan. Manfaat laporan arus kas itu sendiri yaitu laporan arus kas ini bermanfaat bagi banyak pihak atau stakeholder. Salah satunya adalah investor, kreditor, dan pihak-pihak lain atau sebagai berikut. Yang pertama, informasi dalam laporan keuangan arus kas dapat memberikan suatu informasi mengenai kemampuan entitas suatu perusahaan dalam menghasilkan arus kas di masa depan. Dari informasi laporan arus kas juga dapat dilihat seberapa besar kemungkinan suatu perusahaan dalam membayar dividen dan memenuhi kewajibannya seperti membayar gaji karyawannya. Dengan adanya data yang mengenai dana masuk dan keluar atau kas masuk dan kas keluar, maka laba bersih dapat diketahui sehingga keberhasilan perusahaan dapat diukur dengan jelas. Macam-macam laporan arus kas itu sendiri antara lain cash inflow, yaitu arus kas yang terjadi dari kegiatan transaksi yang melahirkan keuntungan kas atau penerimaan kas. Arus kas masuk cash inflow terdiri atas sebagai berikut: hasil penjualan produk, penagihan piutang dari penjualan kredit, penjualan aktiva tetap yang ada, penerimaan suatu investasi dari pemilik atau saham bila perseroan terbatas, pinjaman atau hutang dari pihak lain, penerimaan sewa, dan pendapatan lain-lain. Yang kedua ada cash outflow. Cash outflow ialah arus kas yang terjadi dari suatu kegiatan transaksi yang mengakibatkan beban pengeluaran kas atau arus kas keluar. Cash outflow terdiri atas pengeluaran suatu biaya bahan baku, pengeluaran tenaga kerja langsung, dan biaya pabrik lain-lain. Pengeluaran suatu biaya administrasi umum dan administrasi penjualan, pembelian aktiva tetap, pembayaran hutang-hutang perusahaan, pembayaran kembali investasi dari pemilik suatu perusahaan, pembayaran pada sewa, pajak, dividen, bunga, dan pengeluaran lain-lain. Metode pembuatan beserta contoh laporan arus kas ini dapat saya jelaskan. Terdapat dua metode, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Yang pertama, metode langsung. Dalam metode ini, cara membuat laporan arus kas disusun dengan 3 elemen. Pertama, yaitu elemen kas dari kegiatan usaha yang diletakkan paling atas. Setelah itu, elemen arus kas berasal dari kegiatan investasi dan arus kas dari kegiatan pendanaan. Untuk membuat laporan kas, ada 2 sumber data yang dibutuhkan dalam metode tidak langsung. Laporan laba rugi dari periode yang sedang berlangsung, neraca periode dari periode yang sedang berlangsung dengan neraca periode sebelumnya. Langkah yang pertama, data laporan laba rugi dari tahun 2019. Berikut contoh dari laporan laba rugi. PT Sukses Berkarya Bersama mendapatkan keuntungan atau laba sebesar 19 juta laba periode ini. Next. Langkah kedua, mengumpulkan data neraca tahun 2018 dan 2019. Nah, ini berikut neraca yang tadi tahun 2019 dan ini sekarang tahun 2018. Setelah kita lihat dari neraca, kita dapat membandingkan kedua neraca tersebut dari tahun ke tahunnya ya. Jadi net change ada selisih dari tahun 2018 dan 2019. Selisih aktiva lancarnya masing-masing terdapat selisih aktiva tetap, kewajiban ekuitas. Jadi selisih tersebut kita kasih kolom baru yang bernama net change.
Pada kolom net change memperlihatkan kegiatan selama 1 tahun, terdapat selisih yang dihasilkan antara neraca tahun 2018 dan 2019. Maaf, ini salah. Pada kolom net change memperlihatkan kegiatan selama 1 tahun terdapat selisih yang dihasilkan antara neraca pada tahun 2018 dan 2019. Mohon maaf, terjadi salah pada tahunnya. Kelompok aktiva, yaitu jika angka pada kolom net change positif dan tidak minus, maka terjadi pengeluaran kas. Sedangkan jika minus, maka terjadi penerimaan kas. Yang kedua, kelompok pasifa, jika angka pada kolom net change positif atau tidak minus, maka terjadi penerimaan kas, dan jika minus, terjadi pengeluaran kas. Next. Langkah 4, melakukan penyusunan laporan arus kas. Jadi berdasarkan laporan laba rugi dan perbandingan neraca tahun 2018 dan 2019, maka sudah siap untuk menyusun laporan cash flow berdasarkan dari data bahwa mendapatkan keuntungan sebesar 19 juta dari laba rugi periode ini, kenaikan piutang dagang sebesar 4 juta, kenaikan cadangan kerugian piutang 200, dan seterusnya. Berdasarkan contoh di atas, diperolehi pengurangan sebesar 7 juta. Pengurangan sebesar 7 juta. Arus kas dari kegiatan investasi, arus kasnya bertambah karena adanya penurunan nilai aset tetap, sebaliknya arus kas berkurang karena adanya kenaikan aset tetap. Jika dilihat dari contoh di atas, didapati hasilnya adalah arus kas berkurang sebesar 6 juta. Oke. Arus kas dari kegiatan pendanaan itu sendiri, yaitu financing activities, dapat dilakukan dengan memindahkan angka pada kolom net change dari bagian kelompok kewajiban atau hutang jangka panjang dan ekuitas. Untuk yang nilai positif tetap biarkan saja, dan yang nilai negatif biarkan tetap negatif. Jadi penurunan utang bank sebesar 20 juta minus berkurang berarti kenaikan modal sebesar 39 juta, penambahan price 10 juta. Jadi 39 juta dikurang oleh penurunan kenaikan modal, kenaikan modal 39 juta itu sendiri dikurangi oleh penurunan hutang bank dan total penambahan price-nya itu sendiri. Jadi tersisa 39 dikurang 30 juta, yaitu 9 juta. Kemudian jumlahkan semua nilainya pada contoh di atas, diperoleh penambahan kas senilai 9 juta, total kas aktivitas, total kegiatan kas didapat dari perhitungan nilai total operating activities plus investing activities atau financing activities. Pada contoh di atas diperoleh hasil penurunan kas senilai 4 juta. Cash beginning balance atau saldo awal kas. Saldo awal kas bisa diambil dari neraca pada tahun sebelumnya. Pada contoh tersebut nilainya adalah 8 juta. Expected cash ending balance atau saldo kas seharusnya. Saldo kas seharusnya diperoleh dari penjumlahan total aktivitas kas dengan saldo awal kas pada neraca tahun 2018 berdasarkan contoh diperoleh perhitungan sebesar 8 juta kas neraca pada tahun 2018 dikurangi dengan 4 juta penurunan kas, sehingga didapatkan hasil sebesar 4 juta. Aktual cash ending balance atau saldo akhir kenyataan bisa didapatkan dari neraca yang sedang berjalan, yaitu neraca tahun 2017. Pada contoh tersebut, nilainya adalah sebesar 4 juta. Variansi selisih, jika hasil diperhitungkan saldo kas dan saldo akhir hasilnya 0, maka laporan arus kas telah selesai. Berikut rincian dari
laporan arus kas metode tidak langsung pada PT Sukses Berkarya Bersama. Jadi arus kas di sini sudah saya rumuskan A, B, C, D, E, F, G, H. Arus kas dari kegiatan operasional sebesar 7 juta yang telah dihitung. Arus kas dari kegiatan investasi 6 juta, arus kas dari kegiatan pendanaan 9 juta. Total aktivitas kas A plus B plus C yaitu 4 juta. Dan saldo awal kas dari neraca tahun 2016 sebelumnya yaitu sebesar 8 juta. Pada saldo kas seharusnya E plus D yaitu 8 juta dikurangi, ini di dalam kurung jadi dikurangi 8 juta dikurang 4 juta sebesar 4 juta. Saldo akhir kenyataan dari neraca 2019 adalah sebesar 4 juta. Selisih F dan G sebesar 0 karena saldo kas E plus D itu 4 juta sama-sama dengan saldo akhir kenyataan di neraca tahun 2019 4 juta selisihnya sebesar 0. Jadi pada metode langsung, dalam metode langsung penyusunan laporan arus kas dilakukan berdasarkan pada buku kas atau bank. Untuk menggunakan metode ini, kita harus melaporkan kelompok-kelompok penerimaan dan pengeluaran kas dari kegiatan operasional perusahaan tersebut. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan investasi perusahaan. Setelah itu dilanjutkan dengan kegiatan investasi dan pembiayaan. Untuk lebih jelasnya, berikut contoh laporan arus kas dengan metode langsung. Jadi, di metode langsung arus kas metode pada laporan arus kas metode langsung kali ini sudah dipaparkan dari perusahaan tersebut, kegiatan aktivitas operasionalnya, penerimaan dari pelanggan, aset sudah jelas dipaparkan secara langsung. Jadi tanpa adanya perhitungan lagi. Arus kas dari aktivitas investasi, perolehan penjualan aset sebesar 0, dan arus kas dari aktivitas keuangan, pembayaran, penerimaan pinjaman atau ekuitas modal, kas bersih yang diperoleh. Jadi di sini sudah dipaparkan mengenai 3 macam tadi, tiga macam dari arus kas itu sendiri, arus kas operasional, arus kas aktivitas investasi, arus kas dari kegiatan pendanaan keuangan. Jadi sudah jelas dipaparkan. Sekian presentasi yang dapat saya berikan. Mohon maaf apabila terjadi kesalahan kata atau kalimat, dan kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih atas partisipasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.